Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Salah satu akhlak saleh, akhlak mulia yang sangat diajarkan di dalam Islam adalah karom, sifat mulia dan derma. Derma ini ada 3 nama biasa digunakan. Kadang disebut karom, orangnya dikatakan karim. Terkadang disebut jud, al-jud, orang yang dikatakan jawad. Terkadang juga dikatakan sakho, orang yang dikatakan sakhi. Adapun al-jud disebutkan dia adalah sifat pada seseorang yang akan menjadikan dirinya menyalurkan, memberikan apa yang memang seyogyanya itu diberikan, itu dibutuhkan orang. Tentunya dari segala bentuk kebaikan, tanpa adanya ganti. Karena kalau ada ganti, namanya jual beli. Benar memang yang kamu berikan adalah yang seyogyanya. Seyogyanya itu artinya memang itu sedang dibutuhkan, dia sakit, butuh obat, kamu beri obat. Obat ini kan kamu berikan saat itu dibutuhkan. Memang itu yang seharusnya kamu keluarkan saat itu. Tapi kalau kamu toko obat, kamu tentu minta imbal balik. Harganya sekian dibayar. Ya bukan jud namanya. Jud tanpa timbal balik. Dan tidak ada tujuan apa-apa. Enggak ada tendensi. Murni karena Allah, ikhlas karenanya. Karom disebutkan adalah pembelanjaan harta, menginfakkan harta banyak, bisuhulah, dengan mudah. Karena kadang orang walaupun mengeluarkan misalnya ribet, panjang prosesnya, kamu ke sana dulu, kamu ke bagian sana, minta tanda tangan ke fulan, ke sana kemari, belum tentu fulannya juga ada. Kalaupun orangnya dapat pada akhirnya, tapi bisyikil anfus, setengah mati perjuangannya. Karom bukan demikian, bisuhulah, dengan gampang, dengan mudah. Datang yang berkepentingan, dia sampaikan dan dia beri. Oh, gampang. Dibuat mudah. Dalam perkara-perkara penting atau yang banyak
manfaatnya yang banyak, keperluannya. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, cukup sebagai bukti bahwa itu sifat yang sangat agung, sifat yang sangat mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan itu. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Birabbikal karim. Rabbmu karim. Karom. Allah sifati dirinya yang maha mulia, maha sempurna dengan sifat karom. Wallahu akramul akramin. Dan tentu Allah yang paling dan yang terkarom pada sifat karom ini. Begitu pula di hadis Talhah ibn Ubaidillah ibn Quraiz di Ibn Abi Syaibah, Rasulullah SAW sebutkan, innallaha jawadun yuhibbul jawad. Allah itu jawad, tadi al-jud, memberi apa yang memang layaknya itu diberi, dibutuhkan tanpa timbal balik. Tidak ada tujuan kecuali kalau dari manusia ya kecuali ikhlas mengharap ridha Allah. Dan Allah mencintai itu sifat jud. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrah safsafaha. Dan Allah cintai akhlak-akhlak tinggi. Allah benci safsaf, akhlak rendahan, akhlak buruk yang enggak pantas pada orang yang mulia, terhormat. Allah Subhanahu wa ta'ala karena karomnya Allah muliakan Bani Adam, ciptaannya. Di Al-Isra, walaqad karramna Bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Kami bawa mereka di daratan, di lautan, kami beri mereka rizki yang baik-baik. Kami utamakan mereka jauh di atas semua yang kami ciptakan. Lau tadabbara hal insan. Kalau saja orang mau tadabbur, banyak sekali takrim, kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam ini, yang itu tidak Allah berikan kepada makhluk selain mereka. Allah kasih akal, fikiran, Allah kasih fitrah, Allah beri pada mereka sesuatu yang karenanya terjaga kehormatan mereka. Mana ada kamu lihat binatang tutup auratnya? Binatang kamu lihat tuh sapi, kambing, apa aja. Telanjang begitu. Hewan, dia nggak punya kehormatan untuk dia jaga, merasa malu.
tidak dengan manusia. Allah ajarkan itu semua padanya, terhormat. Makanya dari ayat ini ulama sebutkan enggak boleh manusia kamu cela dengan nama-nama binatang. Dasar kamu himar misalnya. Orang biasanya kalau marah, keledai, maaf misalnya, anjing kamu. Allah memuliakan dia, kif kamu panggil anjing? Yang benar. Emosi boleh saja, tapi ada batasnya. Kamu mau menghinakan manusia, Allah muliakan dia. Al-muhim itu min karomillah. Memberi orang yang meminta, menjawab, mengabulkan yang dalam keadaan muttar. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Orang dalam keadaan darurat butuh sangat, saat itu segera dikabulkan hajatnya, Allah kabulkan. Enggak ada yang kuasa untuk lakukan itu kecuali Allah. Ini semua min karomillah, karom. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah, inna yaminallah mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan dan pemberiannya. La yaghidhuha nafaqah. Tidak pernah berkurang karena infak rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Sahha al-lail wan nahar. Enggak pernah berhenti-berhentinya, malam siang malam terus memberi. Karom. Derma, karim, gak pagi, gak petang, hajat Bani Adam, antum tahu, yang ini pagi, yang itu malam, yang ini butuh, orang dengan hajatnya masing-masing, yang ini butuh biaya operasi, yang itu butuh biaya nikah, yang itu untuk membangun, yang ini untuk, terus Allah beri. Gak pernah berhenti dan gak pernah bosan. Siapa orang bisa itu? Hatta kaya-kayanya orang, sak karim-karimnya orang, gak mungkin kalau manusia. Sumpek orang. Sekali mungkin ya dikasih bantu. 2 kali labas. 3 kali mulai 4, 5, 10 100 kali diusir orang. Tidak demikian dengan Rabbul Alamin. Terus non-stop tanpa henti, siang malam, gak kenal waktu. Saha. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kamu lihat, kata Rasulullah SAW, yang Allah berikan semenjak Allah ciptakan langit bumi, fa innahu lam yanqus ma fi yamini, itu tidak mengurangi sedikit pun yang di tangan kanannya, mal'a, tetap penuh, itu banyak. Wa arshuhu 'alal ma', arsy-nya di atas air, wa biyadihil ukhra al-qabdh, yarfa' wa yakhfid. Di tangan satunya al-qabdh, ada yang Allah angkat, ada yang Allah jatuhkan. Nasallallahu alaihi. Asyahid karom, min karomillah, memberi dan memberi. Karom pula karena keutamaannya, supaya kita tahu sifat ini bukan sembarangan.
ketika membicarakan derma, karom. Allah jadikan itu sifat malaikatnya di Al-Infitar. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Alaihimussalam, para malaikah Allah sifati itu, Allah jadikan padanya kiram, jamaknya karim. Malaikat-malaikat yang mulia, karom, terhormat. Itu pula Allah jadikan sifat pada manusia terbaik pilihan Allah, para nabi, mursalin alaihimussalam. Di Adz-Dzariyat, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Isim maf'ul, mukramin, dikaromkan, dimuliakan. Siapa yang memberi karam? Ya Ibrahim alaihissalam, nabinya, Khalilullah alaihi salatu wassalam. Maka sifat ini luar biasa keagungannya. Di Bukhari dari hadits Ibnu Umar, Rasulullah SAW sebutkan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Yusufnya nabi yang karim, Ya'qub ayahnya nabi yang karim, Ishaq kakeknya nabi yang karim, Ibrahim bapak kakeknya juga nabi yang karim. Itu lekat pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, tidak merubah sedikit pun dari segala yang beliau alami. Antum tahu, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, ya, sampai berujung dijauhkan dari abahnya, ditinggal di kejauhan sana, ditaruh di sumur Ghayabatil Jubb, buang di situ. Udah diambil oleh kafilah sedang berjalan, ada anak diambil, dibeli oleh yang lain dengan harga yang sangat murah. Enggak dinilai, enggak dianggap barang penting atau ini. Wa syarauhu bi thamanin bakhs darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Hai, sudah beli seberapa, terserah kamu sudah berapa. Darahim ma'dudah, sedikit nilai yang diberikan ongkos. Dan mereka pun zahidin, yang ngambil ini yang pertama, zahidin, enggak butuh. Apa ini anak? Beli, terserah kalian beli aja berapa. Bukan sesuatu yang disayang-sayang, dieman, jangan berharga ini, ini. Sudah, kisahnya masih panjang, hasil di penjara. Ibrah,
dijauhkan oleh orang tuanya, taruh di sumur, diambil, dijual, orang yang enggak butuh, darahim ma'duda bithamanin bakhsin. Enggak cukup itu, masih perjalanan di penjara. Tapi merubah beliau? Tidak. Tetaplah beliau, Rasulullah katakan Al-Karim, orang mulia, terhormat, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Kamu ingat-ingat itu pada dirimu. Kalaupun satu dunia berbuat makar pada dirimu, mengata-ngatai dirimu, fulan begini, alan begitu, semua membidik kamu, berusaha menjatuhkan kamu, menginginkan kamu terpuruk, terhina, dengan segala macam fitnah, dengan segala macam tuduhan, ini itu. Kalau kamu orang mulia di sisi Allah, itu enggak akan menjatuhkan kamu. Tetaplah kamu mulia di sisi Allah. Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Hatta ditaruh di sumur, hatta di penjara, hatta bithamanin bakhs, hatta darahima ma'dudah. Tetap beliau Karim, enggak berubah. Maka enggak usah kamu pikiri fulan bicarakan anak, fulan menyikapi anak, fulan mengginikan anak. Biar mereka jungkir balik, terserah mereka. Allah Maha tahu siapa dirimu. Itu enggak akan merubah kapasitasmu, asal dirimu benar-benar orang yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tentunya toladan, imam fil karam. Di Muslim dari hadis Anas, anna rajulan sa'ala an-nabi ghanaman ma baina jabalain fa'atahu iya. Seseorang meminta kepada Rasul sallam kambing, ya orang Arab antum tahu, yang harta yang mereka senangi ya onta, kambing. Dia minta kambing-kambing itu bukan 1, 2, 10 ekor. Baina jabalain. Itu lembah. Ini gunung, sini gunung. Lembah di antara kedua gunung ini. Kambing semua isinya entah berapa ratus. Itu yang dia minta. Rasulullah kasih, ambil aja. Rasulullah berikan. Pulang dia, dan ini yang Rasulullah inginkan. Pulang ke kaumnya. Orang ini teriak dan menyatakan kepada mereka, aslimu, aslimu, Islamlah kalian, Islamlah. Fa wallah inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Demi Allah, Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kalau ngasih pemberian orang yang enggak takut miskin. Satu lembah dikasih kambing. Qala Anas, kata Anas, in kana rajul la yuslim ma yurid illa dunya. Awalnya mungkin seperti itu, orang Islam hanya mengharap dunia. Fama yuslim hatta yakunal Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Tapi enggak lama Islam itu baginya lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Di Bukhari juga Rasulullah sebutkan
lau kana li mithlu Uhudin dhahaba ma yasurruni an la yamurra alayya thalath wa indi minhu syai' illa syai' arsuduhu lid-dain. Kalau saja aku punya satu gunung Uhud emas, aku enggak ingin berlalu 3 hari kecuali itu habis. Aku sedekahkan, aku berikan emas segunung Uhud. Kecuali sesuatu yang aku simpan untuk membayar hutang. Al-Karam ma'ruf pada sifat orang Arab bahkan semenjak zaman jahiliyah dulu, menghormati tamu, menjamu mereka dengan sebaik-baiknya, sifat karom. Karom, al-jud, as-sakha, ini semua pada seorang hamba tentu membuat dirinya semakin dicintai oleh orang lain, dan itu watak manusia. Jibillah, jubilal insan bihubbi man ahsana ilai. Orang diciptakan ya begitu, watak atau tabiatnya pasti akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu pada setiap manusia, nggak bisa dipungkiri. Orang berbuat baik sama kamu, memberi, mengasih, mau nggak mau dia simpati dan senang padamu. Al-Jurjani rahimahullah menyebutkan jud sifat yang muncul bermula orang ingin memberi faidah, ifadah mayambagi, faidah, keuntungan, yakni kebaikan apapun itu bentuknya, tufid al-akharin, kadang dengan harta, kadang dengan tenagamu, kadang dengan al-muhim, kamu beri manfaat faidah itu kepada orang lain. Karom lawannya adalah lu'm. Orangnya karim, yang ini disebut laim. Karom di situ ada izzun nafs, kemuliaan dan harga diri, terhormat. Karom, kata Jurjani, i'ta bisuhulah, orang ngasih dengan mudah, enak dan
gampang, orang nggak harus tersiksa, menunggu lama atau harus ribet ke sana kemari. Itu karom. Atau seperti yang dikatakan oleh Miskawai bahwa karom menginfakkan harta banyak dengan mudah pada perkara-perkara penting memang. Ini ada kepentingan, hajat, pada urusan atau perkara yang itu memang besar manfaatnya. Maka dia mencakup ma'ani samaha wal badl, segala makna yang itu samaha, samuh, kebaikan dan kedermawanan. Badl, kamu kasih, kamu beri. Lebih umum dari itu kata Syekhul Islam, karom jami' lil mahasin wal mahamid. Segala yang itu baik, ihsan dan mahamid, pasti dipuji orang. Bukan itu tujuanmu, tapi orang yang pasti puji, Masya Allah fulan khair, baik, ringan tangan, karim. Apapun bentuk yang kamu berikan, maka karom kathratul khair wa yusrotuh, banyaknya kebaikan dan mudahnya kebaikan itu. Adapun sakhi, kata Qadhi Iyad, suhulatul infaq, orang gampang, mudah mengeluarkan hartanya. Wa tajannub iktisab ma la yuhmad, dan kamu jauhi penghasilan segala yang itu tidak terpuji. Orang akan cela atau akan membicarakan kamu, fulan ini kerjaannya begini, penghasilannya begini. Itu sakhi. Di antara mereka juga ada yang mengatakan al-juhud, pemberian tanpa atau sebelum diminta. Sebelum dia diminta, dia sudah tahu fulan butuh. Dia punya hajat ini apa begitu. Orang kan macam-macam. Nggak sama, ada yang malu. Nggak mungkin dia datang kepadamu nyampaikan saya punya hajat ini, tolong dibantu. Haya, orang malu. Ya kamu yang harus proaktif. Ini penghasilannya berapa sih fulan? Sementara hajat dia apa itu? Besar, butuh 10 juta misalnya. Ya kamu yang memulai. Fadholin ada sedikit rizki untuk pakai. Hadal jud. Sebelum diminta kamu sudah memberi. Allah katakan di dalam ayat, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apapun yang engkau infakkan, Allah ganti.
pasti. Allah ganti terkadang secara kuantitas, benar-benar Allah ganti, bahkan Allah lipat gandakan. Terkadang secara kualitas, mungkin kamu melihat mana nggak ada, anak sudah menginfakkan 1 juta misalnya, nggak ada kembali harta sama aku. Kamu nggak sadari kualitasnya Allah ganti. Yang semula uang kamu misalnya 5 juta, kamu keluarkan 1 juta tinggal 4. Biasanya 4 ini sebulan nggak cukup, 5 bahkan kadang sebulan nggak cukup, masih kurang, kamu harus banting tulang cari ini itu. Tapi subhanallah Allah jadikan barokah sisa 4 ini, barokah. Allah gantikan kualitasnya, mencukupi. Kalaupun itu kamu buat makan anak istri, barokah, jadi sehat untuk tubuh mereka. Fahuwa yukhlifu. Allah pasti ganti apa yang engkau belanjakan, infakkan. Dalam hadis Abu Hurairah, dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kau infakkan fisabilillah, budak, kamu sedekahkan pada orang miskin, kamu belanjakan kepada keluargamu, anak istrimu, yang paling besar pahalanya yang kau belanjakan ke keluargamu. Semua itu abwabul khair, alokasi, infak, wal karom, derma. Tapi yang paling besar pahalanya keluarga, kata Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Hadis mengajarkan bahwa hukuk wa fadhail idza tazahamat quddimal auqat. Hak kalau sudah banyak, keutamaan masing-masing punya keutamaan. Tapi begitu banyak antri, ya dahulukan yang paling afdol. Dan keluargalah yang paling afdol. Kan yang dimaukan pahala. Yang paling besar pahalanya yang kamu belanjakan ke keluargamu sendiri. Kadang kamu dapati orang Masya Allah sakhi, karim, ringan tangan Masya Allah, ta'awunnya Allahumma barik. Ini ada pembugaran masjid, ini butuh tambahan kelas, fulan sakit, nanti makan-makan dengan ikhwannya, teman-temannya, royal dia, fadol, ambil semau kalian, aku yang traktir. Karim. Tapi sayang, ke dalam, bakhil. Kalau udah sama anak istrinya perhitungan, mumsik kepada hartanya. Keliru kamu. Yang paling berhak dapat dermamu, yang paling berhak dapat baktimu, anak istrimu, dan pahalanya lebih besar. Ya tadi amalan baik, jazakallahu khair, kamu berbuat baik. Tapi kepada keluargamu semestinya lebih kamu. Mereka butuh apa, ini itu. Wasi' alaihim, longgarkan hartamu itu untuk keluargamu.
Di dalam sunnah sangat dianjurkan untuk orang itu bersedekah, berinfak, derma, kun kariman. Jadilah orang yang karim, gampang, ringan, mudah untuk memberi, membantu. Ihsan kepada orang lain itu simatul abror, ciri dan sifat mulia pada orang-orang mulia, orang-orang besar. Kamu lihat, bahkan dalam keadaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Kalau dalam keadaan baik-baik saja kan itu istilahnya ya standar lah, banyak orang bisa lakukan. Tapi kalau dalam keadaan susah, fahadha Musa alaihi salam. Antum tahu Nabi Musa? Dalam pengejaran Fir'aun, kan dalam keadaan ketakutan beliau mau dibunuh, ditangkap. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Keluar itu dalam keadaan ketakutan, takut ditemui oleh bala tentaranya Fir'aun. Keluar dengan mengendap-endap, lihat, yataraqqab supaya enggak diketahuan. Minggir-minggir sampai bisa selamat. Dalam pengejaran, dirinya sendiri dalam keadaan tidak baik-baik. Bukan dalam keadaan tenang, aman, gak ada apa-apa. Dalam pengejaran, tetap tidak menghalangi beliau untuk berbuat ihsan, membantu orang. Karena memang karom ada pada dirinya, gak hilang itu. Sampai di Ma'amadian, di situ ada sumur, mata air. Orang pada berjubel-jubel antri ngambil air. Di kejauhan sana ada 2 bint, gadis nunggu. Nabi Musa ngelihat kayaknya butuh sesuatu ini, binten. Didatangi oleh beliau alaihissalam. Qala ma khatbukuma? Ngapain kalian ke sini? Ada perlu apa? Qala ta'ala nusqir ri'a hatta qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Abah kami sudah tua, enggak mampu, enggak bisa ngambil air. Tapi kami juga harus nunggu banyak orang ini, laki-laki enggak mungkin. Dibantu. Diambilkan air. Ini air kalian, fadhol. Kalian bawa pulang. Ihsan. Karom, dalam keadaan beliau sendiri dalam pengejaran masih sempat karom, derma, ihsan. Kamu bayangkan. Dan kisahnya ma'ruf selanjutnya. Hadza Yusuf alaihi salam, sedang di penjara. Antum tahu gimana perasaan orang di penjara? Sedang enggak baik-baik kondisinya. Di penjara sumpek. Jangan di penjara seperti itu, nasallallahu alaihi. Kita antum kemarin pengalaman nasallallahu alaihi Covid ya apa? Corona. Bukan penjara sih sebetulnya kan. Cuma enggak boleh keluar rumah, enggak boleh keluar ini, dibatasi, diperketat. Itu aja kita sumpek. Iya kan? Sumpah kita kepinginnya bisa keluar bebas seperti biasanya, tapi karena kondisi wabah, penyakit dan seterusnya. Bayangkan itu di penjara betulan. Kayak apa sumpeknya?
Itu pun tidak menghalangi beliau sekali lagi untuk berbuat karom. Betul-betul seperti yang Rasul katakan, Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Terus berbuat ihsan. Sehingga teman penjaranya kan tahu dan merasakan itu. Maka yang mereka katakan, inna naraka minal muhsinin. Kami tahu engkau wahai Yusuf muhsinin. Dalam tafsir disebutkan, beliau kalau di penjara, ada temannya yang sakit, teman penjara, diobati, dirawat. Ini butuh makan apa, dibawakan makanan. Yang ini sedang sedih, sedang ini galau, ditenangkan, dihibur. Allah astagfirullah, isbir, ini, itu. Makanya mereka puji, inna naraka minal muhsinin. Dalam keadaan beliau tidak sedang baik-baik saja. Karom pada anbiya wal mursalin. Di dalam hadis Asma radhiyallahu anha Rasulullah SAW sebutkan, anfiqi wala tuhsi fayuhsillah alaik wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Berinfaklah, jangan kamu ngitung-ngitung, karena kalau kamu ngitung-ngitung, Allah juga akan ngitung-ngitung sama kamu. Kadang orang ya ngitung gitu, artinya waduh kebanyakan ini kalau segini, dia kurangi dia. Allah ngasih kamu tanpa hitungan. Makanya hadis menganjurkan orang untuk karom, dermalah pada orang yang membutuhkan itu. Ma'ruf hadis, ma min yawm yusbih al-ibad fi illa malakani yanzilan. Tiap hari ada dua malaikat turun. Yaqul ahaduhuma, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, yang berinfak hari ini berikan ganti yang lebih baik baginya. Wa yaqulul akhar, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang mumsik, menahan hartanya, bakhil, enggak mau derma, enggak mau ini, berikan kehancuran pada hartanya. Waliyadzubillah. Maka al-karom, seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, harisul a'rad, itu yang menjaga kehormatanmu. Bagaimana? Orang enggak akan berani nyebut kamu yang macam-macam. Kamu dikenal karim, ringan tangan, tahunnya, membantunya, derma. Kehormatanmu terjaga. Misalnya ada orang yang berani nyentuh, yang lain akan membela kamu. Fulan itu gini, skut ente nggak tahu kamu. Fulan terlalu banyak jasanya. Berapa orang banyak yang dia bantu. Oh ini, itu, infak dia ini. Terjaga kehormatannya. Sebaliknya, ya kalau orang bakhil, dia sendiri merusak kehormatannya. Orang akan berani bicara, fulan wah bakhil, pelit dia. Padahal hartanya banyak, enggak mau bantu, enggak ihsan, enggak derma, enggak karom. Orang, kamu buka peluang bagi orang untuk berani membicarakan dirimu.
Itu beberapa pernyataan mereka tentang pentingnya arti dan manfaat dari karom. Al-Karim, kata Imam Mawardi, yajtazi' bil karama wal lutf. Orang yang derma, orang yang karim, dia terhormat, dia mulia, sehingga pada dirinya terbentuk. Kamu gak sadari, dengan kamu derma, dengan kamu memberi, mengasih, itu membentuk karaktermu untuk menjadi orang karim, orang terhormat, latif. Orang yang lemah lembut, penyayang, tanpa kamu rasakan. Mau gak mau itu terbentuk pada dirimu. Laim, kata Mawardi, yajtazi' al-mahanah wal-unf. Beda dengan laim, dengan bakhil. Tanpa dia sadari juga, dia membentuk karakter dirinya untuk jadi orang hina. Untuk jadi orang yang keras, kaku, dibenci, gak ada orang senang. Maka masing-masing sifat membentuk karakter pada orangnya. Terkondisikan itu pada jiwanya. Karom, sakha, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, secara umum ada dua macam. Yang pertama, dan itu yang paling mulia, kamu menjadi orang terhormat, kamu menjadi orang karim, derma, dalam artian kamu derma, terhormat dengan apa yang di tangan orang lain. Dengan apa yang di tangan orang lain. Kamu tidak berambisi untuk mendapatinya. Itu karom. Dan itu yang termulia, kata Ibnul Qayyim. Mungkin kamu orang miskin, fakir, ekonomi kamu ta'ban, seret, rendah tingkatan ekonomi kamu, tapi kamu karim. Kamu gak mau ngemis dan kamu gak ngelirik-ngelirik apa yang dimiliki orang, berharap fulan ngasih aku, fulan membantu aku, gak ada. Itu karom yang tertinggi dan tidak mudah untuk memiliki itu sifat. Tidak berharap apa yang di tangan orang lain. Itu karom. Bahkan itu karom yang paling mulia. Yang kedua, kamu belanjakan apa yang di tanganmu. Ini derma tadi. Kamu punya, kamu belanjakan. Yang kedua ini aja gak mudah, apalagi yang pertama tadi. Karom selain harta, dia ada karom madi, ada khuluqi. Ada karom dengan harta, tadi ngasih, memberi bantuan, derma dia. Ada yang itu non materi,
dengan akhlakmu, sifatmu, adabmu, itu juga karim. Menutupi aurat orang lain, aib dan kejelekannya, itu karom, non materi. Kamu memaafkan orang yang berbuat jahat padamu, bahkan menzalimi kamu, itu karom, non materi. Dan tidak lebih rendah dibanding karom dengan materi, derma dengan hartamu. Kalau dengan harta itu banyak, dengan non materi ini yang perlu orang itu belajar untuk ada sifat itu pada dirinya. Akhlak-akhlaknya, akhlakul kiram, sifat dan akhlak orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Itu menuntut pembahasan tersendiri tentang keutamaan karom, badal dengan jiwa, dengan hati, dengan sifat atau akhlak. Mudah-mudahan di sesi berikutnya bisa tersampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.